中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ekspresi Han Feng gelap dan serius saat dia menatap pemuda berjubah hitam di langit di luar Feng City. Hatinya tanpa sadar kewalahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menyebabkan bahkan si Heart Flame menjadi takut pada orang ini. Sementara hatinya berputar, Han Feng juga merasa ragu. Meskipun Xiao Yan mengendalikan Green Lotus Core Flame, peringkat nyala api ini pada peringkat api surgawi berada di belakang si Heart Flame. Bagaimana bisa itu menyebabkan si Heart Flame menjadi takut? Situasi seperti itu tidak terjadi 2 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini selama 2 tahun terakhir ini? Mata Han Feng berkedip tanpa henti. Dia samar-samar dapat menebak bahwa perubahan semacam itu harus sangat terkait dengan hilangnya Xiao Yan selama 2 tahun terakhir. Hihihi, aku belum melihatmu selama 2 tahun, tapi itu benar-benar tak terduga bahwa kamu telah menjadi semakin mengesankan. Ekspresi Xiao Yan bergejolak saat dia menatap Han Feng di langit sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anda beruntung bisa mempertahankan hidup Anda saat itu. Saya ingin tahu apakah Anda akan memiliki keberuntungan seperti itu hari ini?" Han Feng tersenyum dengan kemarahan ekstrim dalam menghadapi kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas menyinggung perasaan. Dia berkata, "Sungguh bocah arogan. Saat itu, Anda berani bersaing dengan saya karena Anda meminjam beberapa kekuatan. Apa yang harus arogan tentang? Orang tua yang tidak akan mati harus berada di dalam tubuhmu kan?" Dengan persepsi Han Feng yang sebanding dengan seorang elit Dozong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika Xiao Yan meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia terdesak waktu. Setelah menenangkan diri selama 2 tahun ini, lonjakan tiba-tiba kekuatan Xiao Yan dan kekuatan spiritual yang agak akrab dengan cepat memberi Han Feng jawabannya. "Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membantu membersihkan rumah bagi guru." Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Ada keriangan di senyumnya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. "Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat, Junior." Han Feng tertawa dingin. Xiao Yan masih hidup saat ini. Dalam hal ini, Han Feng tahu bahwa dia mungkin tidak lagi bisa menyembunyikan alasan kematian Yao Lao. Karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara. Selain itu, dia bahkan merencanakan sesuatu yang bahkan lebih kejam di dalam hatinya. Yao Lao mungkin telah mati, tetapi bentuk spiritual tetap ada. Organisasi yang mengerikan dan misterius itu memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk jenis tubuh spiritual yang kuat ini. Selama dia menyebarkan berita ini, organisasi misterius itu secara alami akan pergi dan mencarinya. Pada saat itu, Xiao Yan akan turun ke dalam situasi di mana hidupnya sedang tak henti-hentinya dikejar. Han Feng memang memiliki beberapa hubungan dengan organisasi misterius yang mengkhususkan diri dalam penangkapan tubuh spiritual di benua itu. Pembunuhan Yao Lao saat itu hanya berhasil karena partisipasi mereka. Jika tidak, itu tidak akan mungkin baginya untuk berhasil sendirian mengingat kekuatan puncak Yao Lao saat itu bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yao Lao saat dia tidak berjaga-jaga. Do Uzun. Bagaimana bisa disebut elit kelas legendaris ini hanya nama kosong? Alamat yang telah dimuntahkan Han Feng dari mulutnya juga menyebabkan para ahli di kedua sisi langit menjadi sedikit terkejut. Itu lama kemudian sebelum tatapan mereka yang tidak biasa menyapu mereka berdua. Guru Han Feng saat itu adalah Yao Zunze, Yao Chen, yang terkenal di seluruh benua saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu,
masih banyak orang yang dengan tegas mengingat nama ini yang memiliki ketenaran tanpa batas. Dari bentuk alamat yang digunakan Han Feng, sepertinya Xiao Yan ini sebenarnya adalah murid dari Yao Zunze. Namun, apakah tidak dikabarkan bahwa Yao Zunze telah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih memiliki murid lain? Selain itu, kedua murid ini tidak hanya tidak memiliki hubungan seperti saudara dengan guru yang sama, tetapi malah musuh yang menginginkan hidup satu sama lain. Kumpulan pertanyaan tanpa jawaban memenuhi pikiran orang, menyebabkan kepala mereka dipenuhi oleh kabut. Apapun masalahnya, bentuk alamat ini oleh Han Feng samar-samar menyebabkan status Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat. Murid dari Yao Zunze. Jika status ini menyebar, kemungkinan itu akan menyebabkan namanya melambung. Setelah semua, sebagai Grandmaster Alkemis, prestasi Yao Lao dalam hal alkimia adalah sesuatu yang tidak banyak orang mampu melampaui bahkan hari ini. Hihihi, penatua pertama Suqian, bolehkah saya menanyakan apa motif Anda untuk memimpin sekelompok besar ahli ke Feng City hari ini? Tatapan Han Feng berbalik dari Xiao Yan ke Suqian di samping dan bertanya sambil tersenyum. Kita semua tahu itu dengan sangat baik, jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Suqian tersenyum dingin dan tidak memberi Han Feng wajah apapun ketika dia berbicara. Saat itu, Anda memimpin orang-orang untuk meluncurkan serangan menyelinap di Akademi Batin saya. Anda memberitahu saya jika saya harus membalas dendam untuk itu? Penatua pertama, kata-katamu terlalu serius. Api surgawi lahir dari alam. Setiap orang berhak untuk mendapatkannya. Metode penyegelan Akademi Batin tidak dianjurkan. Saya hanya berharap untuk membiarkannya lolos dari kehidupan yang terkendali. Apa yang salah dengan itu? Han Feng tersenyum. Kata-katanya bermartabat seolah-olah dipenuhi dengan kebenaran. Namun, tidak ada yang hadir adalah orang bodoh. Bahkan penghuni kota di dalam Feng City tidak menepati kata-kata ini. Kata kebenaran tidak ada di wilayah Black Corner. Hanya manfaat bagi diri sendiri yang akan berkuasa. Suqian melirik acuh tak acuh pada Han Feng dan berkata, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Hanya ada satu masalah yang saya cari hari ini. Apa itu? Larutkan aliansi hitam, Suqian berbicara dengan tenang. Saat ini, aliansi hitam pada dasarnya adalah aliansi terkuat di Black Corner Region. Selain itu, aliansi ini sering melihat Akademi Jianan dengan kebencian. Selama 2 tahun ini, aliansi hitam telah menjadi duri di hati Suqian. Jika dia tidak menyingkirkannya, duri ini akan membuatnya merasa tidak nyaman ketika dia tidur dan makan. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik saat dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sejak kapan ketua pertama menjadi sangat kekanak-kanakan? Apakah Akademi Jianan Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya membubarkan aliansi hitam? Anda dapat mencoba. Suqian tanpa ekspresi. Dia tidak membuang napas saat kakinya perlahan melangkah maju. Segera, aura menakutkan dari seorang elit Du Zong melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti awan tebal, itu menutupi semua ahli dalam kawasan Black Corner. Suqian mengumpulkan sekelompok besar ahli ke tempat ini karena ia ingin benar-benar menghapus tumor yang dikenal sebagai aliansi hitam dan menghapus penghinaan sebelumnya. Oleh karena itu, kata-kata hanyalah awal yang tidak berguna. Hasil akhir masih akan menjadi pertarungan yang akan menentukan pemenang. Penatua Suqian benar-benar mengesankan. Apakah Anda tidak mengalami banyak kerugian selama 2 tahun terakhir ini? Namun Anda masih dengan keras kepala datang dan mencari lebih banyak kepahitan. Tawa aneh tiba-tiba terdengar. Sosok emas dan sosok perak bergegas keluar dari sisi langit mereka dengan cara yang seperti kilat dan segera berdiri menghadap Suqian dari kejauhan. 2 aura kuat saling terkait satu sama lain sebelum menggumpal bersama dan mengisi melalui awan, benar-benar menekan aura Suqian.
Selain yang disebut Gold Silver bersaudara, tidak ada orang lain di Black Corner Region ini yang bisa bersaing dengan Sukian. Karena penatua pertama Sukian dengan keras kepala ingin menemukan masalah dengan Aliansi Hitam, Anda tidak seharusnya menyalahkan kami karena tidak memberi Anda wajah. Han Feng tertawa dingin. Tatapannya segera berubah ke arah Xiao Yan dan tertawa dengan kejam, namun, pada akun yang Anda berikan kepada saya dengan hadiah semacam itu, saya tidak akan membiarkan Akademi Jianan tampak terlalu menyedihkan. Semua anggota Aliansi Hitam, dengarkan! Mata Han Feng tiba-tiba menjadi keras saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, sebagai aliansi terkuat dalam wilayah Black Corner. Ada kemungkinan bahwa tidak ada yang akan mau bergabung dengan kami jika kami mengizinkan orang-orang ini untuk menginjak wajah kita hari ini. Oleh karena itu, perlihatkan kepada semua orang kemampuan Anda yang sebenarnya, dan biarkan orang-orang tua ini yang hanya tahu cara mengajar siswa memahami bahwa Aliansi Hitam kami bukanlah Sophie yang dapat mereka jepit sesuka mereka. Ya Pak. Berbagai kepala Black Corner Region yang telah menjadi tidak sabar menjawab serentak saat suara Han Feng terdengar. Segera, banyak aura kuat melonjak keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum ganas saat mereka melihat barisan Akademi Jianan di luar kota. Selama konflik dalam 2 tahun ini, Akademi Jianan akan kembali dengan putus asa setiap kali mereka datang untuk mencari masalah. Oleh karena itu, mereka tidak lagi takut pada Akademi Jianan seperti mereka di masa lalu. Orang-orang ini meluncurkan serangan menyelinap di Akademi dalam saat itu dan hampir menghancurkan Akademi Batin kami. Hari ini akan menjadi saat di mana kita sepenuhnya mengakhiri dendam ini. Pasangkan hidup Anda untuk bertarung jika Anda tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan. Tangisan Sukian adalah sagak berat saat ini. Ada benang di matanya. Pertarungan dengan Aliansi Hitam 2 tahun ini adalah momen paling menyedihkan dalam seluruh hidupnya. Sekarang dia memiliki bantuan orang yang kuat seperti Xiao Yan, itu tidak lagi terlalu jauh untuk menghapus penghinaan ini. Wajah para ahli dari Akademi dalam langsung menjadi memerah ketika mereka mendengar teriakan Sukian. Perasaan putus asa yang mereka rasakan di hati mereka tidak lebih lemah dari apa yang Sukian rasakan. Meskipun ada banyak tindakan kecil yang diulang dalam Black Corner Region, tidak ada yang berani memprovokasi Akademi Jianan dengan cara ini. Namun, setelah mereka menderita kerugian selama 2 tahun ini, orang-orang ini dari daerah Black Corner menjadi lebih arogan. Sekarang, mereka sebenarnya tidak melihat Akademi Batin dengan serius. Ini benar-benar semacam penghinaan bagi mereka yang berasal dari Akademi Batin. Banyak aura kuat menyebar. Meskipun aura individual para ahli dari Akademi Batin lebih lemah daripada Aliansi Hitam, mereka lebih besar jumlahnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak sama dalam hal pertarungan antara aura. Xiao Yan, aku akan meninggalkan Han Feng kepadamu. Dia adalah sosok yang sangat kritis. Begitu dia berhasil menyingkirkan Anda, kemungkinan dia dapat mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dari pertarungan. Oleh karena itu, Anda harus menunda dia sampai saya mengalahkan Gold Silver bersaudara. Sukian memalingkan kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan dengan serius. Oleh karena itu, kepentingan Anda adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun saya tidak akan menyombongkan diri dan memberitahu Anda bahwa saya akan membunuhnya. Setidaknya dia tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain. Saya dapat menjamin Anda tentang hal ini. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara. Itu bagus. Apakah Akademi Batin kita sekali lagi akan menarik diri dalam pertempuran hari ini terserah padamu? Sukian menarik nafas lega. Dia jelas mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk.
Dia mengangkat kepalanya dan perlahan mengunci pandangannya ke Han Feng di langit kota. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua ditularkan melalui cara yang sangat lembut dan lemah. Saya akan mengambil api surgawi di dalam tubuh Anda. Alis Han Feng bergetar sedikit. Kejahatan melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari jauh sebelum mengatupkannya tiba-tiba. Junior, apapun yang terjadi, Anda tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Senyum buas terkandung di sudut Han Feng. Dia segera memiringkan kepalanya dan suara samar bergema di langit. Itu benar-benar menyebabkan suasana pedang yang ganas untuk meletus. Bunuh mereka. Jangan menunjukkan belas kasihan apapun. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.